Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Halwani N2 ya, bermain di dunia anak part 4 edisi repost buku renungan untuk orang tua. Renungan untuk orang tua ini diambil dari Anak Juga Manusia. Ini repost dari paket buku Facebook Dewi Nur Hidayati dan di Instagram Dewi Rumah Pintar. Di bawah layar telah tertera. Ayah bunda sekalian, yang pertama kita renungkan, jika anak tidak diberi cukup ruang untuk menyampaikan pendapatnya dan justru terlalu sering diminta menerima demam pendapat dan perintah orang tuanya, maka anak berisiko tumbuh dalam rasa cemas dan depresi. Yang kedua, orang tua yang terus-terusan bersikeras bahwa dirinya selalu benar hanya akan meremukkan perasaan anak dan menghasilkan jurang relasi yang sangat lebar antara orang tua dan anak, yang menyebabkan keduanya sulit terhubung dari hati ke hati. Ayah bunda, yang ketiga, perlu kita memahaminya bahwa orang tua perlu berhenti merasa selalu benar, meski memang secara pengalaman hidup sudah jauh di depan anak. Namun kita perlu secara sadar mengontrol diri kita, karena ada hak anak dalam mengemukakan pendapatnya, sebuah keterampilan yang sebetulnya sangat ia butuhkan kelak. Yang keempat, cara paling mudah mendekati anak adalah dengan cara mendengarkan mereka, apa kebutuhan emosi mereka, dan merasakan apa yang anak rasakan, sehingga dengan mudah kita akan masuk ke dunianya, di mana anak akan sangat bahagia karena orang tuanya dapat diandalkan jadi tempatnya bercerita. Ayah bunda sekalian, yang kelima, ayah bunda, kita semua pernah menjadi anak-anak. Tentu kita masih ingat ada masa di mana kita punya kebutuhan untuk didengarkan pendapatnya dan merasa frustasi bila kebutuhan tersebut dihilangkan saat berbenturan dengan ego orang tua yang saat itu merasa benar. Begitu pula anak kita saat ini, wahai ayah dan bunda. Yang keenam, anak-anak yang merasa didengarkan pendapatnya dan diberi ruang untuk mengekspresikan suara hatinya, biasanya tumbuh dengan emosi yang lebih stabil, punya percaya diri yang cukup dalam mengambil langkah di hidupnya, karena lebih punya pengalaman berinteraksi secara positif dengan orang yang lebih dewasa. Yang ketujuh, ayah bunda, didengarkan adalah sebuah kebutuhan, karena hal tersebut membuka sekat yang memisahkan dua hati. Dalam kondisi yang tersebut memudahkan kita untuk menyelami permasalahan yang anak hadapi dan memberikan kita kesempatan untuk memberi solusi saat anak memintanya dari diri kita. Yang kedelapan, anak-anak yang kebutuhan didengarkannya terpenuhi dengan baik saat kecil, kelak berkesempatan akan jadi pendengar yang baik bagi anak-anaknya, karena ia terbiasa melihat contoh untuk tidak agresif dalam menerima pendapat dari orang lain. Yang kesembilan, terutama dengan orang tua yang anaknya remaja, libatkan ia dalam berpendapat atas suatu masalah yang menyangkut keluarga. Jangan remehkan pendapatnya atau beresiko ia merasa diabaikan, yang membuat anak merasa frustasi karena tidak berdaya untuk berpartisipasi di mana sesungguhnya ia merasa bisa. Yang ke-10, ketika anak sudah sanggup memahami permasalahan kita dan berkeluarga, namun tidak diberi kesempatan untuk menegaskan pendapatnya,
biasanya itu akan mematahkan hatinya. Sebuah kesalahpahaman di mana orang tua biasanya membatasi pendapat anak karena merasa anaknya belum paham apa-apa. Ayah, bunda, mama, papa. Yang 11 yang harus kita juga pahami. Bukankah mengerikan bila anak kita tidak berkemampuan mengungkapkan pendapatnya dan hanya mengatakan terserah saat dimintai pendapat, hanya karena tidak pernah kita fasilitasi untuk berlatih mengemukakan pendapatnya, ayah bunda. Yang ke-12, sangat disayangkan bila kita melewatkan melatih anak dalam berpendapat hanya karena kita minta terus-menerus untuk memahami dan mengikuti perintah kita, sehingga lama-lama ia kehilangan gairah untuk terlibat dalam kehidupan keluarga. Ayah, bunda, mama, dan papa. Yang ke-13, tentu sering kita temui di mana ada anak yang sudah besar dan bahkan sudah menikah, lebih memilih untuk tidak terlibat lagi dalam kehidupan orang tuanya, atau memilih diam karena ia merasa tidak dibutuhkan hanya karena tidak berkesempatan berpendapat. Yang ke-14, perasaan ditolak, perasaan tidak dibutuhkan, atau bahkan perasaan dianggap tidak penting sangat mungkin menghinggapi hati anak kita, terutama di masa krusialnya, yaitu masa remaja menuju dewasa, jika tidak diberi kesempatan berpendapat dalam keluarga. Ayah bunda, yang ke-15, bila kita sering-sering beri kesempatan pada anak dalam memberikan pendapatnya, maka itu sangat berarti baginya, akan merasa dirinya diterima dan kehadirannya dianggap penting, sehingga kondisi emosi anak akan lebih positif. Ayah, bunda, mama, papa. Lalu bagaimana cara melatih anak kita belajar berpendapat? Yang pertama adalah tekan ego kita. Ingat, kita sedang membesarkan anak, bukan sedang membesarkan ego kita. Maka bukalah hati kita untuk siap menerima pendapat anak kita, ayah, bunda. Yang ke-17, yang kedua adalah libatkan anak dimulai dari tahapan yang sederhana. Seperti misal, nak, besok minggu kita akan pergi ke beberapa tempat. Menurutmu, bila urutan kita pergi seperti ini, bagaimana? Ataukah kamu punya pendapat lain? Ayah, bunda. Yang ketiga adalah beri perhatian pada pendapatnya. Perhatian itu tidak ternilai harganya meski hanya dengan ucapan terima kasih. Seperti misal, wah, oke juga pendapatmu nak. Untung ayah, ibu tanya kamu. Masukan kamu sangat berarti sekali. Terima kasih ya. Ayah, bunda. Selanjutnya, kembali pada kita. Bila ada pendapat yang kurang oke menurut kita, maka masukkan kembali dalam ranah diskusi. Tidak perlu kita emosi atau bahkan meremehkan pendapatnya, karena sekalinya kita emosi atau meremehkan, maka anak segera menarik diri, ayah, bunda. Yang 20, orang tua adalah fasilitator bagi tumbuh kembang anak. Melalui belajar menegaskan pendapatnya, anak akan merasa diterima, lebih percaya diri, dan sekaligus melatihnya untuk berpendapat secara mandiri dan rasional, sebuah keterampilan yang ia perlukan kelak. Ayah dan bunda, kita adalah fasilitator agar bisa belajar menegaskan pendapatnya, sebuah keterampilan yang ia perlukan kelak di kemudian hari. Terima kasih.